Sayangnya Allah ketika memaafkan manusia itu lebih sayang daripada seorang ibu ketika memaafkan sang anak. Maaf ya, ibu kita sebesar apapun kesalahannya, hatinya ibu kita itu lebih besar daripada kesalahannya sang anak. Kalau sang anak dihujat oleh orang seluruh muka bumi, maka sang ibu akan berdiri kokoh untuk mendampingi sang anak. Kalau seorang anak berbuat melampaui batas kepada seorang ibu, maka hatinya ibu lebih luas daripada apa yang diperbuat sang anak. Itu ibu. Dan sayangnya Allah lebih besar daripada sayangnya ibu kepada anak. Dan ampunan Allah itu lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi pas nih kalau kita lagi sulit pandemi ini, sekaligus pula kita harus paham, mungkin ada dosa yang saya lakukan, dan itu pasti, tidak usah mungkin. Karena potensi manusia ketika melakukan maksiat itu pasti. Dan Allah itu cari bukan yang bersih dari dosa, Allah cari siapa yang berdosa lalu dia bertobat kepadanya. Tahukah kita apa bedanya Adam dengan iblis? Bedanya itu cuma satu, persamaannya tiga. Apa persamaan antara iblis dengan Adam? Sama-sama penduduk surga. Yang kedua, sama-sama melakukan satu kesalahan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, persamaannya sama-sama dikeluarkan dari surga. Adam diturunkan di bumi, iblis diturunkan di atas air, tapi di bumi. Tapi perbedaannya cuma satu. Iblis tidak mau bertobat dan Adam bertobat kepada Allah dan mengembalikan Adam kepada kampung halamannya, itu adalah surga. Itulah yang disebut dengan Allah merindu. Jadi Allah merindu manusia itu yang kedua apa? Di tempat-tempat kamu bersujud untuk merintih dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah paling senang dengan pengakuan manusia terhadap dosanya. Makanya hamba yang beribadah dan sombong dengan ibadahnya itu lebih buruk daripada seorang pendosa tetapi bertobat, mengakui dosanya dan merasa hina dia di hadapan Allah. Karena yang Allah cari itu orang yang bertobat. Makanya Allah itu senang dengan kembalinya seorang hamba, lebih senang daripada seorang pengembara ketika kehilangan ontanya, tapi ontanya kembali lagi. Senangnya Allah itu lebih besar kepada hamba yang bertobat daripada pengembara yang kehilangan ontanya bersama dengan perbekalannya, lalu onta itu balik lagi kepadanya. Pernah kita kehilangan handphone yang baru saja kita beli, mungkin harganya mahal. Setelah kita cari-cari 2 hari, 3 hari kita sudah nyerah, aduh hilang. Semua kontak kita di situ, semua data kita di situ, semua bekal, semua yang kita pernah tulis ada di situ. Sampai sosial media semuanya di situ. Setelah 3 hari kita nyari, tiba-tiba ketemu ketika kita sedang duduk di sofa dan ternyata ada di antara lipatan sofa. Senangnya kita dengan kembalinya handphone itu masih kalah dengan senangnya Allah ketika manusia itu kembali kepada Allah. Karena Allah rindu kepada mereka yang berdosa untuk kembali kepadanya. Itu medianya Allah. Jadi makanya orang yang dibenci oleh Allah itu siapa? Bukan hanya pendosa. Yang dibenci oleh Allah adalah pendosa yang putus asa terhadap rahmat dan maghfirahnya Allah. Kalaupun kita membawa 1000 dosa, Allah memiliki 1001 maghfirah. Kalau kita membawa 1 juta maksiat, Allah memiliki 1.000.001 maghfirah. Karena maghfirahnya Allah lebih besar daripada semua kesalahan yang pernah dilakukan manusia. Allah merindumu. Allah kangen sama dirimu. Ketika engkau mengakui dosa-dosamu dan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan, sholatmu yang berantakan, makananmu yang masih ada ribanya, dolimnya kamu sama pasangan hidupmu, sukanya kita bantah perintahnya Allah, lalu Allah tetap rindu, yaitu dengan kita kembali kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah rindu kepada setiap manusia yang terkadang mereka mendapati banyak hal yang mereka inginkan tapi belum mereka dapatkan. Kenapa Allah jadikan manusia tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan begitu gampang? Kayak di surga. Kalau di surga itu kan manusia mendapatkan apapun yang dia mau. Minum, ceretnya langsung mendekat. Makan, ketika melihat burung, kata Rasulullah, nanti penduduk surga itu kalau mereka melihat burung dan lalu pengen makan burung, langsung burungnya jatuh dan langsung burungnya sudah termasak dengan masakan yang lezat. Allah mampu nggak menjadikan di dunia kayak gitu? Kecil bagi Allah.
Tapi kenapa kita hidup di dunia itu, salah satu fakta kehidupan kita di dunia itu apa? Kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Karena dengan Allah membatasi kita dengan apa yang kita mau, di situ ada jalan doa. Karena Allah itu senang dengan hamba yang berdoa.